lumpur, terus itu ada bukunya, ada saya. Tapi ya tidak full karena kita itu waktu itu belum terpikirkan untuk membuat suatu ekspedisi yang perlu dikenang. Kita itu taunya cuma kita punya gejolak pengen gini ya sudah gitu. Itu dikenang atau enggak kita enggak bermasalah. Biarpun sebetulnya seluruh sampai saat ini belum pernah ada yang melakukan itu. Ya, kita berjumpa lagi ya ini dengan seorang eyang yang dimana masa mudanya pernah melakukan perjalanan dari Bengawan Solo ya yang sampai ke Surabaya ya. Monggo yang diceritakan yang untuk perjalanan itu yang. Ya, terima kasih. Awalnya itu ketika itu kan saya masih berumur 19 tahun, ya lebih lah. Tapi belum 20 tahun. Jadi masih masa muda-mudanya sama teman-teman. Waktu itu kuliahnya di Akademi Maritim. Kemudian kami kan mendapat ilmu bangunan kapal. Terus coba yuk kita bikin perahu kecil-kecilan gitu. Nanti dimasukkan ke Bengawan Solo. Entah sampai mana. Ya nggak masalah. Terus akhirnya kita bikin dengan bimbingan daripada termasuk guru SD Beton itu dulu kan sekolah teknik khusus bikin perahu, bikin bikin kendaraan air. Kita konsultasi, terus termasuk dempulnya pakai apa yang bagus dan lain gitu. Kita mencoba bikin dengan seadanya bahan dari kayunya yang ada kayu sengon, ada juga cuwilan apa gitu. Itu kita membuat perahu itu sampai beberapa hari, terus berempat, kalau bikin yang berempat, tapi kalau dalam perjalanan cuma bertiga karena yang satu harus meneruskan kuliah di kedokteran Untak. Terus kita jadi bikinnya itu di Berumantakan itu di jauh dengan air. Setelah jadi kita cari pinjaman gerobak pada saat itu. Pinjaman gerobak kayaknya. Ya kita pinjam gerobak, terus pinjam ke salah satu biro teknik itu. Ya tadi ngambil gerobak, ya boleh, tapi nanti tolong kalau sudah dikembalikan karena dulu pernah dipinjam itu terus ditinggal gitu loh. Dulu masih enak. Akhirnya kita yang paling dekat dari Berumantakan itu adalah di Tirtonadi, di sungai anak sungai Kalianyar itu. Kita di situ kita turunkan ketika waktu itu sungai Kalianyar itu belum sebagus sekarang. Artinya masih dasarnya itu masih dekok-dekok itu, jadi masih nggak lurus gitu loh. Jadi air itu kadang-kadang masuk riam sana riam sini gitu. Terus ini dengan singkat kata kita bisa memasukkan perahu tadi
Iya, menjalankan perahu tadi biarpun dengan susah payah sampai di Mojosongo di Kerajaan. Kerajaan itu kan rumah saya, rumahnya bapak saya. Di situ kita berhenti, perahunya kita tambatkan, kita tidur di rumah. Ya waktu tidur di rumah, berjalan ke sana itu sudah didatangi oleh, tahu sendiri tahun 66 itu kan masih gencar-gencarnya pemberontakan G13 ya. itu, jadi dicurigai gitu, didatangi sampai Pak Lurah Mojosongo. Itu ditanya dari mana, itu bermacam-macam, dan dengan Handra juga bawa Thompson waktu itu senjata itu. Terus ya saya bilang terus terang, dari ini saya kan orang sini, saya gitu, saya kan bapak saya kan orang Mojosongo sini, saya gitu. Akhirnya si lurahnya, mana suratnya gitu. Waktu mau saya kasih, teman-teman bilang kalau jangan dia orang sipil, nggak boleh katanya. Yang militer yang boleh, yang menanyai gitu. Akhirnya dia pulang, terus manggil apa ya, sekarang namanya apa, dulu sekarang mungkin Babinsa itu ya. Jadi militer yang ditugaskan di situ. Nah, terus akhirnya ya datang militernya itu minta surat-surat gitu. Nah, kita kasih, udah terus ACC nggak masalah, kalau militernya malah nggak masalah, sama-sama baju hijau. Waktu itu saya kan masih pakai baju hijau. Terus paginya kita berangkat ke tengah sungai itu kan sulit sekali gitu loh. Jadi kadang-kadang mau lari ke sana kan airnya itu tidak rata gitu, tidak ya, namanya bawah itu masih banyak riam-riam, dekok-dekok gitu. Tapi akhirnya bisa lolos sampai dengan ujung Kalianyar dengan Bengawan Solo. Di situ Bengawan Solo pas banjir itu. Jadi kelihatan airnya itu ya ngeri juga waktu itu. Perahunya juga kecil, cuma sini mas segini, setengah, ya 1 meter nggak ada, setengah meter. Sananya ya cuma 2 meter lebih dikit. Ngeri juga, tapi ya nggak masalah saya gitu. Di antara kita berempat, yang satu kan nggak berangkat karena dia mau pulang. Ya itu dia nangis waktu itu karena kita berangkat itu nangis. Udah gak usah salaman, nanti tidak malah nangis. dia pulang gitu. Terus saya bertiga gitu naik itu, masuk ke Sungai Bengawan Solo itu. Dan sampai di mana itu ya, di Muara di daerah Gresik. Masuk ke laut dengan perjalanan yang bermacam-macam, termasuk yang berbahaya, termasuk yang mau tenggelam, mau bermacam-macam lah. Terus akhirnya sampai dengan muara yang di laut, kita masuk laut, berhentinya di Pelabuhan Semen. Belum semen ya, lumpur, Pelabuhan Lumpur namanya, Desa Lumpur, sebelum semen. Kita di situ, terus sama itu ya, dari Handra sekarang apa ya, dulu Hansip gitu loh, Hansipnya itu saya harus ke Kodim. Nah, terus kita ke Kodim, nginep di Kodim. Nginepnya di Kodim. Ada anunya itu kan, ada cap Kodim Gresik gitu. Di situ, terus paginya saya pamit, barang-barang dititipkan di Lumpur tadi, di Desa Lumpur. Kita mau nengok Pak Lek di itu sambil istirahat ke Kediri, ke Gunung Kelut. Di sana 1 malam, pulang lagi
terus baru melanjutkan malam-malam. Iya. Malam-malam lah diterima oleh Handra itu, disambut dengan baik karena dari Hansip itu bagus. Yang menyuruh ke itu Pak Lurahnya karena dia takut karena dia orang. Terus diantar. Kalau malam bahaya Pak, sini banyak kapal tenggelam nanti kalau nabrak kapal. Terus akhirnya diantar sampai dengan pelabuhan Semen, Semen Gresik. Di situ kita lapor malam-malam itu, lapor pas kapalnya kita perahunya kita tambatkan di kapal Palangkaraya namanya, kalau masih ingat ya Palangkaraya. Terus kita lapor ke Dohane, nggak ada Pak, ini adanya Dohane katanya. Udah Dohane, pokoknya lapor terus kembali. Kebetulan di kapal itu kaptennya itu duduk situ, terus saya tanya, kaptennya siapa ya, kayak gitu. Saya katanya gitu. Oh ya Cap, saya tadi maaf titip barang-barang di sini, saya lapor. Oh ya nggak apa-apa. Itu pas hari, bulannya kan bulan puasa, jadi pas sahur lah di situ. Jadi diajak sahur sekalian. Gitu. Pagi baru berangkat ke Surabaya. Ya, ke ujung terus menyusur itu sampai Jembatan Merah. Di Jembatan Merah dititipkan perahunya, terus kami naik Bemo. Bemo pulang, ya lewat Kediri lagi, pulang bertiga. Iya. Iya yang jauh, kita balik lagi ya. Iya. Tadi dari pembuatan yang pada saat pembuatan tadi yang pernah nggak yang terbersit pada saat itu pas waktu make, wah Jojo ini bocor, Jojo gini pada saat itu. Ya memang tapi kan kita sudah menguati tiap sela-sela itu diberi dempul. Begitu masuk hari pertama memang air masih masuk. Iya. Ada sela-sela gitu kita buat. Tapi hari kedua itu malah rapat, nggak ada. Karena apa? Karena itu singon, jadi kena air kan dia mengembang. Oh gitu. Jadi nggak apa-apalah. Di saat pembuatan itu yang ada nggak momen-momen yang tak terlupakan untuk yang pada saat pembuatan tadi, pembuatan perahu? Ya apa ya paling bahannya bingung gitu. Terus ada ayah saya pas bikin kamar dari kayu itu, tapi tukangnya belum datang, kayunya saya ambil gitu. Nggak ada kayu, kita kan cari-cari kayunya. Padahal kan banyak, kalau di banyak loh perahu itu. Iya. Yang bawah, yang kanan kiri belum letternya U itu, bukan V. Dari perjalanan yang dialami Eyang, perjalanan dari Solo ke Surabaya ya, memakai perahu itu, tantangan yang terbesar menurut Eyang dalam perjalanan, sepanjang perjalanan tadi apa yang masih diingat Eyang? Bengawan Solo itu masih banyak di daerah sini loh, bukan hilir, bukan membabat ke sana, bukan, tapi dari daerah mana itu, daerah masih Purwodadi, masih itu uwer itu, apa artinya itu, air yang berputar itu, pusaran air itu ya. Itu berbahaya sekali itu. Dari perjalanan tadi kan pastinya ada ya, yang singgah kemana pengalamannya yang gimana untuk bertemu dengan penduduk sekitar itu? Ya, sambutan mereka bagaimana ya? Sambutannya baik-baik semua. Malah masih di sini, di daerah-daerah Sragen sini, kita masih jauh itu kan ada
jembatan ya, jembatan Tangen, jembatan Nanu itu penuh, mulai dari ujung sana itu penuh dengan manusia ngedai gitu kan. Ada bangga juga kita. Iya. Artinya disambut dengan baik lah. Iya. Terus pasti apa itu di tempat pemberhentian gitu ya mesti baik. Pernah dulu itu titip, kita dapat ikan satu, terus gorengnya di mana gitu, terus ke tempat rumah penduduk, tolong minta digorengkan, bisa, oh bisa, itu malah dikasih nasi, dikasih itu. Kalau baiknya baik-baik kan, sebetulnya banyak yang baik juga. Dari perjalanan itu adakah kisah ya atau cerita yang dipetik dari yang tentang tradisi-tradisi lokal yang Eyang singgahi itu? Kalau tradisi lokal kebetulan saya bergeraknya waktu itu belum ke budaya. Jadi tidak itu, tapi kita tahu juga di daerah mana itu daerah Jipang, Cepu itu, di Cepu kan kita juga berhenti juga. Kita di Cepu berhenti, Padangan Cepu itu. Cuma gitu. Tapi ada suatu apa? Ya termasuk fenomena alam atau apa ya. Jadi Bengawan Solo itu tadinya melingkari suatu desa. Terus setelah tahun 66 Maret itu kan banjir besar. Nah saya kesananya kan 66 tapi November. Maret itu banjir besar Solo itu sampai kota Solo jadi laut itu. Itu mungkin karena erosi. Jadi tadinya melingkar gitu, akhirnya nerabas itu tengah desa gitu. Jadi kayak bypass gitu. Jadi Bengawan Solonya. Perahunya yang juga lewat situ langsung kan juga? Saya lewat yang itu dikasih tahu. Kalau yang itu muter lama tuh sini. Sana bisa dilewati, sini dilewati juga bisa, semua bisa. Ya itu termasuk salah satu laporan yang saya bikin kalau waktu perubahan banjir gitu itu. Oh ya, yang kan sempat ya, jadi kayak meminta bukti atau tanda tangan ke suatu instansi misal ke kelurahan atau ke kecamatan apa, bener nggak itu yang meminta tanda tangan? Iya, tapi kebetulan tidak semua. Dan kebetulan yang saya tempati itu tidak mesti kecamatan atau kelurahan gitu. Kadang-kadang itu orang biasa juga gitu. Jadi tapi pernah juga dari kecamatan juga pernah saya minta tanda tangannya. Dari Kodim Gresik juga pernah, Lumpur, terus itu ada bukunya, ada saya. Tapi ya tidak full karena kita itu waktu itu belum terpikirkan untuk membuat suatu ekspedisi yang perlu dikenang. Kita itu taunya cuma kita punya gejolak pengen gini ya sudah gitu. Itu dikenang atau enggak kita enggak bermasalah. Biarpun sebetulnya sampai saat ini belum pernah ada yang melakukan itu. Ya dulu pernah ada yang melakukan itu, tapi ya itu pakai perahu, pakai dream, pakai apa itu HT, pakai banyak itu. Iya. Iya, saya bertiga waktu itu. Iya. Dan sekarang masih hidup semua. Di mana aja yang teman-temannya yang sekarang? Sekarang yang satu kebetulan jadi adik ipar. Itu dengan saya umurnya selisih 3 tahun, tua dia. Adik ipar, tua dia. Jadi udah tua tapi dia masih rajin jalan-jalan. Mungkin saya juga pengaruh psikis juga. Terus yang satu katanya sudah agak down karena ya pengaruh ekonomi. Karena dulu jaya,
yang menjalankan itu anaknya yang perempuan gitu. Kebetulan anaknya itu meninggal, jadi dia terus down gitu sampai sekarang. Terus dulu ngebel saya suruh ke sana, ayo biar tahu kondisi saya sekarang katanya. Tapi belum sempat. Di Jawa Tengah semua ya? Di Pacitan. Oh, Pacitan. Kalau yang adik saya itu kan di Cirebon. Waktu berangkat itu ucapan-ucapan itu pasti kan banyak ya. Yang masih ingat nggak salah satunya ucapan-ucapan itu? Ya, termasuk kakak saya yang sudah meninggal itu ada, terus adik saya juga ada, terus teman juga ada. Anaknya direktur saya aja kan ada cewek 2, ya deket sama saya waktu itu. Itu ya sampai nangis dia, ibunya juga nangis, bu direktur itu nangis, mau pamit itu nangis. Terus Pak direktur si Pak Joni namanya, maka namanya John Rester itu karena mengambil nama dia John. Itu bilang saya percaya kalau anak-anak itu mesti bisa membawa diri selamat gitu. Tapi nangis banyak di mana, di kosnya teman saya aja yang di orang anaknya itu ya nangis. Terus nangis banyak nangis. Ibu saya yang tidak sempat nangis karena nggak tahu maksudnya apa gitu. Sama anak-anak muda gitu daripada yang tidak berguna. Betul sekali. Itu masih ada banyak gunanya itu. Juga alat pemersatu juga kok itu kok. Kenyataannya dari sana banyak teman saya di sana. Dia tanya keadaan Solo gimana, saya tanya keadaan sini gimana, itu kan ada komunikasi. Itu kan alat pemersatu sebetulnya ya di situ itu. Tapi ya kalau di daerah rawa-rawa tadi kan ada kelurahan desa, desa di tengah rawa-rawa. Jadi kayak terisolasi dengan dunia luar. Itu orangnya di agama fanatik sekali, betul-betul. Tapi ya kita jalan. Tapi ya nggak berani apa-apa dia. Tahu kita nggak puasa gitu kan itu bulan puasa. Itu nggak apa-apa. Tapi cuma dari luar itu marah-marah. Wah ya udah biarinlah orang. Dari perjalanan tadi ya, itu kan berhari-hari yang berapa hari yang? Ya mungkin 2 minggu ada ya. 2 minggu nih, ya itu pastinya kan ada rasa jenuh ya. Enggak ada Nggih. Berarti seneng aja. Seneng aja, namanya anak muda kok. Nggih. Anak muda. Paling kalau melihat suatu pemandangan yang di kota nggak ada. Sepertinya waktu kita keluar dari Ngawi. Ngawi itu kita berhenti di pas dekat pertemuan antara Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Itu kita berhenti di situ istirahat. Terus waktu berangkat itu hujan deras sekali, jadi sampai nggak berani cepet-cepetan gitu, nggak berani dayung supaya cepet itu nggak, mengikuti aliran air aja. Sampai kemalaman akhirnya masuk sana kan hutan jati. Hutan jati itu lama, berjam-jam itu di hutan jati itu belok sana belok sini gitu. Akhirnya kemalaman di hutan. Nah saya udah nggak bisa ngelihat, mau gelap, kita harus berhenti saya gitu. Kalau enggak saya nggak berani saya gitu. Terus akhirnya berhenti ditambatkan. Ya pokoknya tidur seadanya sambil duduk gitu, perahunya kecil nggak bisa untuk itu. Sampai pagi, begitu pagi, terus kita berangkat itu Sungai Bengawan Solo itu kelihatan bagus, tenang gitu, dan pemandangannya bagus, dan ditambah dengan suara marga satwa itu terasa indah sekali. Memang itu antara lain itu saya ingat itu suara-suara burung, suara-suara ya binatang-binatang hutan itu masih
2 kali saya lihat yang alam gitu itu sama di sebelum keluar laut. Iya. Kita kan ke rawa-rawa itu apa itu burung-burung, binatang-binatang rawa itu banyak sekali bagus-bagus gitu. Ya sayangnya pada saat itu tidak didokumentasikan ya. Ya memang nggak punya. Oh, kita jangankan kalau dokumentasi, kita untuk beli kayunya aja nggak bisa kok. Jadi kayunya ya gresek-gresek, ada papan segini, nanti bisa disambung. Jadi sambung menyambung. Padahal kalau sambungan itu berbahayanya kalau air masuk itu kan. Tapi ya namanya orang nekat ya udah biarin. Kalau ada dokumentasi ya saya kira bagus banget waktu itu. Dan pesan yang untuk masyarakat yang terkait, pastinya kan yang udah melihat situasi tahun 66 gitu. Dan tahun 2024 ini mungkin udah perubahannya udah jauh banget berbeda pasti yang ya. Pesan yang aja untuk para pelestari, ya pelestarian sungai atau kebudayaan atau yang di sekitarnya. Ya memang harusnya di kita berusaha untuk anak yang muda-muda, anak-anak muda, adik-adik saya, cucu saya dan lain-lain itu untuk peduli dengan keadaan alam. Jadi waktu itu saya ngelewati kecamatan Kalitidu itu ya pas banjir. Menurut saya antara November itu kan besar-besarnya hujan. Itu Kalitidu itu sampai banjirnya itu sampai di genteng itu. Jadi orang teriak-teriak gitu. Ya makanya dilestarikan alam itu gimana, bapaknya jangan babatin pohon, banyak macam-macamnya itu untuk. Sekarang kan Bengawan Solo kan itu tuh karena dibabat kanan kirinya sudah nggak ada pepohonan. Iya. Saya ingat masih kecil itu di mana itu di Mojo itu masih bisa untuk peraon. Kalau yang waktu itu yang orang-orang muda, saya masih anak itu pakai perahu gitu sana sini. Sekarang udah nggak ada itu karena air sekarang udah ganas. Kalau saat kalau hujan besar itu ya besar. Iya. Jadi kalau bisa dilestarikan. Kenyataannya ya Bengawan Solo itu kalau kita baca naskah-naskah kuno, Kiai Rajamala itu perahu yang besar itu panjangnya segitu lewat Bengawan Solo itu mesti kan Bengawan Solo masih luas lebar. Ya, betul. Dan itu lebarnya itu Bengawan Solo itu yang saya ketahui itu ya sudah sesudah Babat itu ke sana itu nanti sebelumnya itu Bengawan Solo udah lebar dan ada kapal-kapal agak besar gitu. Udah lebar. Kadang-kadang lihat sana itu kerasa jauh. Tapi kalau di Juruk itu kan cuma segitu itu. Iya. Ya itu karena tidak dilestarikan anunya itu. Gimana mau melestarikan dengan kebutuhan sekarang kan orang butuh butuh perumahan, butuh bermacam-macam ya. Kita nggak menyalahkan itu karena satu sama lain mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Yang terakhir yang pernah nggak yang kembali lagi ke sana terus melihat perahu tadi ditambatkan di mana yang terakhir ya? Di Jembatan Merah. Jembatan Merah. Lah, berarti nggak dibawa pulang itu yang? Enggak. Tahun 66 itu saya tambah di sana. Terus saya bertiga naik bemo. Terus didatangi polisi. Polisinya masih pakai sepeda ontel itu. Tahun-tahun itu nggak sepeda motor. Ditanya, maaf Bapak tadi yang Bapak? Iya betul. Terus dari mana ya Pak? Terus ya mau kita dari sini, kita juga punya surat kok, suratnya dikasih gitu. Terus dia ya hormat gitu ya, dari maritim kok ya dihormati kan waktu itu. Terus malah kita mau pulang ke markas kayak gitu, tolong nanti
bapak-bapak ke RT-nya itu, tolong perahu kita tolong suruh naikkan. Nanti kalau airnya pasang enggak kena aliran arus hilang. Tahun 68 masih. 68 itu saya ke Kalimantan. Kan lewat Jembatan Merah. Itu saya ngelihat itu perahu kita tapi di atas, sudah di atas. Masih, karena catnya itu merah gitu. Ada tulisannya John gitu. Kan namanya John Resort gitu loh. Resort bukan satu. Nggak tahu resort apa ya, nggak tahu. Satu lagi yang ini ya. Jikalau pun ada kesempatan lagi ya. Menurut yang gimana? Saya? Mungkin nggak yang untuk melakukan lagi? Saya itu karena fisik. Mungkin kalau fisik saya pulih. Saya itu mungkin karena dulu kan sering olahraga, jualan. Saya tuh Tawangmangu Jaten itu beberapa kali jalan kaki. Nah, setelah itu lari-lari ke mana itu Manahan atau itu sering. Tapi setelah itu berhenti, COVID itu kan berhenti. Iya. Ya, total. Nah itu terus fisik saya terus down gitu. Dan sulit untuk menyembuhkan lagi itu. Saya baru berusaha gimana ya. Soalnya seperti mesin itu kalau sudah pernah dipakai pabrik gitu, dipakai terus kebetulan berhenti terus dongkrok, itu mesti rusak mesin itu. Begitu juga manusia gitu. Jadi harusnya rutin. Mesin ya gitu, rutin tetap dipakai. Atau sepeda motor itu kalau dongkrok kan padahal habis dipakai terus dongkrok sampai berapa minggu gitu, apalagi sampai bulan-bulanan itu mesti kena sudah bobrok. Jadi sebetulnya seneng saya tuh sampai sekarang itu malah seneng. Dan ini sekarang kan saya juga mempelajari juga masalah ilmu budaya, arkeolog, terus cagar-cagar budaya gitu. Pikiran saya terus bisa lari ke situ. Tapi kalau dengan alam laut gitu ya mungkin umur saya sudah air gitu, umur saya mungkin sudah nggak nyanda. Okay. Renang itu saya udah nggak kuat. Iya. Padahal dulu di Segoro di Parangkusumo itu aja saya pernah kentir sampai tengah laut gitu, pernah saya. masih bisa minggir. Iya. Oke, yang ini ternyata udah lama juga kita ngobrol-ngobrol. Makasih yang waktunya dan juga pengalamannya yang nggak semua orang bisa seperti yang. Oke, terima kasih yang untuk ngobrol-ngobrolnya dan semoga menjadi inspirasi untuk orang lain tentang perjalanannya ya.